Kalau belinya banyak oke lah, Ya. itu negosiasi, Betul. ya, itu nego. Kalau beli, cuman kalau belinya 1 2, ya jangan ditekan-tekan lah, Nah, kasihan. makanya ada istilah antara harga wajar dengan harga nawar kan. Aku ingat itu tulisannya Jack Ma itu ya. Jack Ma itu juga ngomongnya gitu. Kalau kamu latihan jualan, jangan jualan ke teman kamu. Iya, benar. Karena akan sakit ya. Pak Hidayat, Ketua dari IIBF Kota Pekalongan, Indonesian Islamic Business Forum. Bagaimana kabarnya Mas Hidayat? Alhamdulillah sehat. Saya manggil Mas aja ya biar akrab ya. Sehat Mas Wahyu, bagaimana? Alhamdulillah seperti yang dilihat. Manggilnya Mas atau Babang nih? Bebas. Gitu ya. Kayaknya enaknya Babang Wahyu. Boleh. Teman-teman panggilnya Babang nih. Gimana nih Mas Hidayat nih, sebagai pengusaha yang bergerak di bidang fashion ya, batik khususnya, batik Pekalongan, setelah menghadapi sekian bulan pandemi COVID-19, pastinya juga ikut terdampak ya secara ekonomi. Mungkin bisa sedikit diceritakan mengenai bisnis yang saat ini sedang dijalani dan hubungannya dengan COVID yang beberapa pekan yang lalu sempat menerpa negara kita, Mas. Ya, gini Mas Babang Wahyu ya. Jadi bisnis itu kita as usual ya. Jadi jalan seperti biasa waktu itu. Sebelum COVID saya masih optimis ya. Saya masih optimis, kita masih melaju agak kencang waktu itu. Kemudian mulai isu-isu COVID masuk Indonesia masih melaju kencang. Gitu loh. Begitu di Indonesia banyak positif COVID, saya sudah mulai ngitung tuh. Saya sudah mulai ngitung dan tebakan kita juga agak tepat itu, bahwa banyak dalam tanda kutip lockdown, gitu ya. Meskipun lockdown itu nggak dikenal di bahasa kita dan kejadian gitu loh. Banyak bisnis yang di lockdown, pelanggan kami juga banyak yang lockdown juga, sehingga itu agak mengganggu. Ya kalau dibilang kena dampaknya ya kena. Gitu ya. Meskipun sebenarnya Mas Hidayat sendiri sudah memprediksi ya, sudah. Sebelum pandemi, kemudian akhirnya lockdown di beberapa daerah, itu sudah diprediksi, oh ini akan berdampak buruk nih untuk bisnisnya seperti itu. Jadi di IIBF itu sempat diingatkan bahwa potensi kayak gini tuh, akibat COVID itu sebetulnya akan ada di Indonesia, meskipun nggak ada COVID. Jadi akan ekonomi lesu itu sudah ada tanda-tandanya. Gitu loh. Kita udah dikasih tahu. COVID itu hanya mempercepat, gitu loh, kondisi lesu ekonomi itu. Kita udah dikasih tahu. Begitu ada COVID awal-awal, kita di komunitas sudah diingetin bahwa kita mesti memanajemen cash kita. Kemudian mulai menegosiasikan segala bentuk outcome kita. Kalau income ya cepet-cepet lah kita dapat, gitu loh. Mulailah negosiasi biaya-biaya yang akan timbul di masa depan, gitu loh. Alhamdulillah saya mengikuti itu, saya mengikuti banyak perkembangan itu. Dan alhamdulillah saya bisa antisipasi waktu itu. Kemudian untuk karyawan, kemudian produksi ya batik yang sudah dilakukan, itu yang sudah Mas Hidayat lakukan seperti apa, Mas? Jadi produksi tetap nggak bisa full ya. Berkurang pastinya. Pasti, gitu loh. Yang jelas pesanan-pesanan yang sudah masuk tetap kita jalankan, gitu loh. Cuman penjualan sempat down. Alhamdulillah ini ada agak mulai naik lagi. Apalagi gitu. Momentum bertepatan dengan momentum
puasa dan lebaran harusnya memang batik ini memang naik di momen itu. Kemarin ada sedikit masalah COVID ini akhirnya agak sedikit menurun ya Mas. Jadi gini Babang Wahyu, COVID itu batik itu sangat bergantung pada dunia wisata. Oke. Satu wisata, kedua pendidikan, dan sebagainya yang ketiga. Event ya mungkin. Ya. Wisata, kalau Mas Wahyu ke Jogja, ke Bali, itu wisatawan domestik itu belanjanya batik. Ya. Gitu loh. Benar. Pensuplai batik Indonesia itu ya Pekalongan. Gitu loh. Pekalongan. Jogja pun juga sama ya Mas? Sama Pekalongan. Gitu loh. Ini yang ketika tempat-tempat wisata itu di lockdown, dalam tanda kutip lockdown, ya bisnis pendukungnya juga ikut. Betul. Gitu loh. Iya. Pendidikan banyak yang tutup kan, sekolah-sekolah. Nggak ada piknik nih Mas Wahyu. Nggak ada piknik, nggak ada gawe, nggak ada pesta juga kan. Nggak ada pesta event-event itu. Ini juga bisnis pendukungnya termasuk fashion batik ya kena dampaknya. Gitu ya Mas. Nah, tadi Mas Dayat mengatakan bahwa dari IBF sudah memberikan warning kepada anggotanya bahwa akan terjadi kelesuan ekonomi. Nah, lantas strategi yang digunakan apa Mas untuk bisa memberikan spirit kepada anggota IBF agar bisnis yang dijalannya bisa terus minimal survive lah. Nah, untuk level yang minimal itu saya bilang tadi memulai memanajemen cash. Gitu lah. Artinya pengeluaran kita udah mulai dinegosiasikan, gitu loh. Kemudian di IBF sudah diingatin kita punya konsep beli Indonesia itu. Beli Indonesia itu kita gampangannya ngomong itu kita membeli produk UKM milik anak bangsa, milik asli Indonesia. Nah, ini dinamakan gerakan ini kemudian berkembang menjadi closed loop ekonomi. Closed loop ekonomi. Closed loop ekonomi itu jadi kalau bisa ekonomi itu berputar ke kita. Jangan sampai uang kita itu masuk ke luar negeri, habis deh kita. Nah, makanya apa? Kita membeli produk kita. Nah, uang itu kalau bisa ada di kita aja. Muternya di lingkup terkecil ya. Saya beli banyu ya, tadi ya. Baju ya. Banyu misalkan. Anda dapat uang. Anda dapat uang, jajannya jangan di ini aja lah, apa namanya? Supermarket. Jangan beli di situ. Di tempat tetangga kita, jualan kelontong tetangga kita, toko kelontong milik komunitas. Artinya uang itu ada di kita. Nah, kalau begitu, kalau ini kesempatan emas. Karena apa? Perusahaan gede jam ini masih pingsan. Oh gitu ya Mas? Ya. Nah ini masih pingsan. Anda lihat di TV banyak PHK, banyak ini gitu kan. Pengangguran meningkat gitu. Lah, perusahaan gede kalau sedang pingsan, kalau mau jalanin bisnisnya, biayanya mahal. Kosnya tinggi ya? Tinggi dan limbung, karena gede, udahnya gede. Untuk manggil karyawan dia udah biaya. Betul. Setting mesin, setting ini, setting tempat, setting lagi gitu loh. Itu biaya. UKM cepet aja. Cepet aja, jualan aja langsung gitu loh. Nah, ini kesempatan kita kekosongan ekonomi ini dimasuki UKM. Nah, UKM bagaimana bisa masuk kalau nggak dibeli? Nggak disupport sama orang-orang terdekatnya ya. Bentuk support kita itu yang membeli. Gitu loh. Gitu. Kita mau ngasih nasihat, ngasih ini kualitas kamu begini, nggak artinya ya. Beli dulu. Nah, gini, tadi saya agak sedikit mungkin belum begitu paham nih tentang prinsip ataupun gerakan Beli Indonesia. Tadi Mas Dayat mengatakan bahwa kalau kita ada perputaran uang di lingkup kita sendiri itu akan menjadikan ekonomi secara globalnya bagus. Global di Indonesianya ya secara nasional. Nah, lantas yang menjadi permasalahan seperti ini Mas Dayat. Mungkin kita tahu ya kenapa kalau saya survei gitu ya, random ke beberapa orang, kenapa orang lebih senang belanja ke minimarket modern dibandingkan dengan warung tetangga. Nah, beberapa alasannya adalah service,
kemudian tempat fasilitas ya, prestis, brand image-nya dapat dan sebagainya. Ketika kita beli di warung tetangga, ya ala kadarnya pelayanannya, kemudian mungkin harganya kadang murah, kadang nggak murah gitu ya. Kemudian tata letaknya juga berantakan, ya. Selalu ada kekurangan yang menjadikan akibat bahwa ternyata enak ya beli di minimarket yang ono-ono. Nah, asenan ya. Nah, apakah tadi Mas, gerakan beli Indonesia ini juga disertai dengan gerakan untuk membina UKM-UKM ini, warung-warung kecil ini agar mempunyai sistem manajemen ataupun sistem pelayanan yang minimal hampir sama nih dengan minimarket modern, Mas? Begini Mas, ya. Kalau saya sebelum menjawab pertanyaan ini, saya menanggapi statement sebelum Babang tanya tadi. Kan ada statementnya ya. Nanti kalau beli di tetangga begini, kalau beli di minimarket begini gitu ya. Di minimarket AC-nya adem, pelayannya cantik-cantik. Ya begitulah, banyak diskonnya. Lebih care gitu. Ya. Gini Mas, kita lihat secara global. Ya. Mas Babang ingat nggak ya 5 tahun 6 tahun yang lalu, kalau Babang pegang HP Cina dari China, itu kayak apa kualitasnya? Gitu loh. Kualitasnya kayak apa? Kalau kita beli mainan-mainan yang dari China, itu kayak apa kualitasnya? Ya begitulah gitu loh. Coba hari ini kualitasnya HP-HP yang ada di jebolan China itu udah kayak iPhone dan sebagainya. Bisa sejajar lah ya. Bisa jadi begitu. Nah, kenapa? Ada pembelaan Mas. Dari siapa ya? Ya masyarakatnya China. Pemerintahnya juga belain, gitu loh. Mereka tuh membeli, gitu loh. Nah, saya tuh ingin begitu. Kualitas apapun yang ada di milik teman-teman kita, ya dibeli dulu. Harap dimaklumi. Nah, kalau Babang beli, kemudian ngasih masukan, itu enak ngomongnya. Aku beli punya, kau tolong dong, pelayananmu dibagusin. Ini produknya begini. Itu kita beli, ngomongnya enak. Tapi kalau kita cuma ngomong, komentar gitu ya, nggak beli, itu kan ya. Betul. Gimana dong? Artinya memang gerakan itu disertai dengan edukasi ya Mas. Edukasi ketika kita beli sesuatu, barang atau apapun itu di teman, sekaligus kita memberikan advice. Seperti itu. Dibeli dulu. Dibeli, kemudian istilah dibela dulu. Makanya kan gerakan beli Indonesia itu satu paket dengan bela Indonesia dan beli Indonesia. Bela dan beli Indonesia. Kita membeli itu karena kita membela. Kita membela itu ya dengan membeli. Gitu loh. Nah, posisi kita itu jelas. Ketika kita tuh mau belain siapa sih? Kalau kita beli produknya minimarket dan minimarket itu produknya didatangkan dari luar negeri, itu kan ekonominya dia. Kalau Babang membeli venue, beli produk kita, itu kan ekonominya kita. Uangnya ke kita juga, gitu loh. Nah, ini yang kita maksud bahwa yang penting dibeli dulu. Ayo kualitas dibangun. Nah, masuk ke pertanyaan tadi. Apakah IIBF memberikan pembinaan? Gini Mas, kalau pembinaan IIBF melakukan pembinaan pada hal yang sifatnya fundamental sebetulnya. Kalau masalah bisnis, kalau masalah teknis bisnis, banyaklah komunitas-komunitas lain yang bisa menghandle, katakanlah digital marketing. Banyak komunitas lain yang itu, banyak. Kalaupun kita malas, kita sewa konsultan selesai, gitu loh. Tapi fundamental bisnisnya itu nggak bisa didapat di komunitas lain. Saya kemana-mana nggak begitu dapat fundamentalnya. Saya masuk IIBF, kemudian di IIBF ada workshopnya, ada kajian bisnisnya. Itu yang di workshop IIBF itu masuk pada fundamental, gitu. Jadi dan fundamental bisnis itu yang
ada di IBF itu ternyata dilakukan oleh pengusaha-pengusaha gede, gitu loh. Pengusaha-pengusaha nasional itu melakukan itu. Jadi sebetulnya pengusaha gede, pengusaha kecil itu hanya beda size aja, gitu loh. Yang dilakukan sama, beda size aja, gitu loh. Cuman apa sih bedanya Anda punya outlet 50 outlet rumah makan dengan bakso 1 outlet? Nggak ada bedanya sebetulnya, Mas. Size-nya sama. Quantity ya. Tapi pengusaha gede itu fundamentalnya kuat. Nah, apa sih fundamentalnya? Ini menjadi pertanyaan ya. Yang Pak, satu sampel aja dulu. Value. Gitu. Ini biasa dilupakan oleh UKM. Gitu. Bisnis itu harus punya value ya. Value, Bos. Babang, ini air putih. Yes. Ya. Kalau ditempeli di sablon nama apa? Mahal namanya. Gitu loh. Ada, Babang tahu kan, satu botol air putih ini harganya 50.000 ada. Gitu. Satu merek itu ya. Bedanya apa sih bedanya dengan ya, yang di bawah itu loh? Nggak ada bedanya gitu. Tapi ada value yang. Nah, teman-teman pengusaha itu kadang-kadang lupa bahwa kita mesti membangun value produknya, value usaha kita, dan value pribadi kita. Ya, betul. Sepakat. Saya minum ya. Ini juga punya value ya cara minumnya ya. Baca bismillah pakai tangan kanan. Iya sih Mas Ayat ya. Maksudnya memang kalau saya pribadi kan juga pelaku bisnis ya. Artinya kalau melihat nih ya dari lingkungan kita nih, ini nggak tahu, saya nggak menjustifikasi lingkungan saya. Ketika misalnya saya punya produk, kemudian saya tawarkan ke teman, cenderung nih mindset orang-orang kita ya, berpikir bahwa wah dagangannya konsone dewe, terus akhirnya mereka menggampangkan itu Mas. Wah harga teman, terus kemudian ada istilah itu ya harga teman, iya nggak? Kemudian dengan aneka trik dan intriknya mereka akhirnya seolah-olah gini, ketika kita jualan, teman itu bukannya dukung dengan cara membeli, ya Mas ya, tapi sebaliknya gitu loh. Nah, mindset seperti ini kira-kira apakah itu sudah menjadi karakteristik dari sebagian besar orang-orang kita atau gimana Mas? Ya itu mesti dibangun. Memang nggak mudah. Itu ya stigma, yang sudah jadi stigma. Sehingga seolah-olah kalau kita membeli ke tempat teman kita itu ya bayangan kita dapat diskon, gini. Dapat benefit yang lebih lah ya. Gitu. Ya itu memang mesti dibangun dikit-dikit lah. Memang sebisa mungkin sih dibalikin juga ke kita. Kalau kita membeli ke teman ya tolonglah jangan neken-neken amat gitu loh. Kalau belinya banyak oke lah. Itu negosiasi. Betul. Ya. Itu nego. Kalau belinya 1-2 ya jangan diteken-teken lah, kasihan. Makanya ada istilah antara harga wajar dengan harga nawar kan. Aku ingat itu tulisannya Jack Ma itu ya. Jack Ma itu juga ngomongnya gitu. Kalau kamu latihan jualan jangan jualan ke teman kamu. Iya. Karena akan sakit ya. Gitu. Nah, bener Mas, karena membangun mindset itu juga agak mudah ya. Apalagi kayak jenengan nih selaku ketua dari IBF ya, komunitas yang begitu menurut saya memang begitu besar gerakannya. Sekiranya setiap TR itu mempunyai mindset yang mindset yang sama dengan mungkin founder dari IBF ini ya, Pak Happy Tenggono, di mana harapannya kan beli Indonesia ini juga bisa menyeluruh gitu ya di semua lapisan masyarakat gitu Mas. Jadi beli Indonesia itu kan kita lihat banyak kok di negara lain. Dulu ada konsep buying England.
Jadi di waktu Perdana Menteri Margaret Thatcher kalau nggak salah ya di Inggris itu dia menggunakan konsep ini. Ya. Jadi kita supaya UKM di negaranya itu supaya barangnya dibeli gitu loh. Di China lebih masif lagi. Iya. Di sana karena sistem itunya komunis, jadi semua itu dibeli oleh pemerintah, sehingga saya melihat masyarakatnya itu bikin apa, kemudian dibeli sama pemerintah ya. Ya, kemudian dijual sesuai kepada masyarakatnya lagi, gitu loh. Jadi yang penting produksi masyarakatnya itu kebeli dulu, betul, gitu loh. Nah, setelah produksinya kuat, China akan membuka pintunya sehingga produknya masuk ke seluruh dunia, gitu loh. Artinya UKM-nya udah kuat, gitu loh. Handphone di sana itu cuma UKM loh mas, gitu loh. UKM udah kuat, kemudian pintunya udah dibuka ke seluruh dunia. Nah, konsep ini kalau dilakukan di Pekalongan aja dulu. Lingkup terkecil lah ya. Yang sukses itu kan di Jogja itu, di Kabupaten Kulon Progo kan sukses. Ya. Itu loh. Awalnya itu yang beras itu ya mas? Iya. Ya. Kita kan lagi membuat konsep itu Mas Barata kan salam. Jadi pembelian salam. Jadi salam itu kan konsep dalam agama Islam untuk membeli pesanan kita dengan uang di depan. Gitu. Jadi pesanan, jadi kita membeli petani dengan spek tertentu, kemudian petani setelah panen hasil taninya dibawa ke kita. Nah, setelah itu kita menjual bisa ke toko kelontong yang ada di dekat desa itu, dan juga ke ASN. Karena di ASN seluruh Indonesia itu kan ada tunjangan sembako apa tunjangan apa. Nah, itu dalam bentuk uang, gitu loh. Artinya kalau itu dibentukkan sembako hasil petani lokal itu kan lumayan. Artinya bisa langsung beli ke mereka gitu. Nah, selama ini petani di kabupaten itu dibeli oleh tengkulak-tengkulak di luar kota, diteken harganya. Nah, kita membeli pakai apa? Pakai dana desa. Gitu loh. Dana desa bisa dimanfaatkan. Nanti kan desa membentuk BUMDes ya. Badan usaha milik desa yang itu bisa melakukan pembelian ke petani-petani itu. Gitu ya. Saya dapat update katanya Bupati sudah setuju bagaimana gitu. Artinya solusi semacam itu juga bisa diterapkan ya di masing-masing daerah ya jika memang ini ya. Makanya saya nggak heran sih kalau misal Cina secara ekonomi dia begitu kuat sekarang nomor 1 ya di dunia mas. Bisa jadi. Iya kan, karena sistem yang diberlakukan dan pemerintah juga ikut mendukung ya. Paling penting kan itu mas. Ketika memang kita sudah punya gerakan kepada lapisan bawah, nah kemudian dari government juga ikut mendukung gitu ya. Jadi di Kulon Progo itu gini, bupatinya itu menghitung hasil panen padi. Oke. Kemudian dia menghitung jumlah konsumsi masyarakatnya, gitu loh. Udah ditemukan aja. Jadi petani hasilnya itu dibeli oleh masyarakatnya. Di sana diwajibkan ASN atau PNS itu wajib membeli petani lokal sekian kilo gitu. Ya selesai dong gitu kan. Artinya hasil pertanian itu udah nggak kemana-mana, gitu loh. Nanam sendiri ya, dinikmati warga sekitar, masyarakat sekitar ya. Jadi dia udah nggak perlu jual ke tengkulak lagi. Mas, dengan konsep seperti itu, apakah kita tidak perlu impor barang lagi, Mas? Nah, gini Mas, kita nggak anti asing loh Mas. Kita nggak anti impor 100% tuh enggak, gitu loh. Jadi gini, kalau memang
kita nggak bisa bikin, ya belilah gitu dari negara lain. Iya, misal ini ya gadget ya, gitu. kita kan belum bisa ya, atau sampai sedikit kapan kita bisa bikin pesawat, masa bikin kotak segini nggak bisa? Iya. Gitu loh. Ya, betul. Kita tinggal kemauan nggak, terus didukung oleh kebijakan dong, gitu loh, secara politis. Nah, kalau udah bisa bikin, dikondisikan lah supaya laku. Iya. Gitu. Nah, akhirnya terjadi seperti ini. Mungkin kita kalau secara SDM kita nggak kekurangan ya, orang yang bisa buat HP, yang buat teknologi apapun itu. Cuma karena mungkin di sini kurang, begitu diapresiasi, akhirnya mereka justru keluar. Nah, saya tidak menuntut banyak hal kepada pemerintah, kepada pemangku kebijakan saya. Lebih baik saya bermain di level komunitas, di level teman-teman. Ya itu aja. Kalau ada teman yang seperti itu, ya apresiasi kita itu dengan membeli. Iya. Gitu loh. Ya sayangnya aja nggak ada HP buatan kita. Gitu loh. Apa ada nggak, Mas? Dulu pernah ada kan? Pernah ada, cuma kan kembali ke kualitas ya. Selesai. Akhirnya kita beli kecewa. Selesai ya. Ya, mungkin itu menjadikan satu, nggak tahu ya apakah ini bahasanya trauma atau seperti apa, atau kapok gitu. Nah, itu yang terjadi, Mas. Ini kita fakta ya. Artinya yang terjadi memang nggak tahu kenapa. Secara kita pingin nih menggunakan konsep yang Mas Yayat ini ya terapkan, tapi di sisi lain memang harus diimbangi, Mas. Ketika kita menerapkan beli sama teman, beli di warung tetangga gitu. Nah, warung tetangga juga harus disiapkan nih, secara perform ya, secara kapasitas yang ada di situ, kemudian juga kualitasnya juga dijamin. Kita mau beli sekian banyak, apakah dia bisa gitu kan? Katakanlah saya harus beli sekian ton nih. Nah, bisa nggak dia mencukupi ya? Gitu-gitu loh, Mas. Nah, memang Mas, itu menjadi bahasan di IBF bahwa teman-teman UKM itu lemah di pengembangan value tadi, gitu loh. Artinya kan meskipun kita usaha UKM, kelontong kecil, kalau kita punya value yang bagus, itu insya Allah laku kok. Iya. Banyak sih, banyak jualan kecil, UKM kecil, tapi laku gede. Betul. Itu kan juga banyak gitu loh. Nah, pembinaan langsung sih kita enggak ya, karena sebetulnya anggota IBF itu nggak banyak banget gitu loh. Kalau secara nasional banyak gitu loh. Kalau di Pekalongan kan nggak begitu banyak. Kita membahasnya kadang-kadang terlalu tinggi gitu loh. Jadi teman-teman, udahlah aku ikut komunitas yang asik-asik aja gitu, gitu lah. Yang mau ribet. Betul. Jadi yang agak pusing-pusing gini gitu, udahlah gitu loh. Makanya peminat nggak begitu banyak itu nggak masalah bagi saya, gitu loh. Yang penting posisi kita jelas, sikap kita jelas, pembelaan kita juga jelas, gitu loh. Kita ada di mana itu. Simpel ya. Simpel aja gitu loh. Mas, kalau kita berbicara mengenai IBF nih, tadi selain mengupas tentang dunia bisnis, seluk-beluk dari permasalahan yang ada di bisnis ya, dinamika yang terjadi dan lain sebagainya. Kalau nggak salah di IBF ini juga membahas mengenai muamalah. Oh iya. Ya kan, karena mayoritas mungkin ya semua yang ada di sana Muslim, enggak ya? Kalau Muslim ya. Muslim kan karena Indonesian Islamic Islam Muslim. Nah, akhirnya kan diterapkan juga sistem muamalah bisnis di situ. Nah, menurut pandangan dari Mas Yayat nih selaku ketua dari IBF Kota Pekalongan nih, seberapa penting peran muamalah bisnis diterapkan dalam bisnis kita? Penting nih. Ini kalau dibahas bisa 2 jam lagi. Udah aja, Mas. Ini nanti minta tambahin nanti minumnya ya. Jadi gini Mas, kalau penting ya penting banget. Cuman muamalah itu kan gini, bagian dari fikih kan. Yang namanya fikih itu pasti banyak perbedaan pendapat gitu loh. Di BF itu gini, yang jelas kan pembelaan kita pasti. Tadi pembelaan beli dan bela Indonesia. Kalau masalah masuk ke fikih, silahkan kembali ke ustadz masing-masing, gitu loh. Karena ini kalau kita bahas nggak ada habisnya. Betul. Gitu loh. Jangankan masalah muamalah Mas, masalah sholat saja itu kan pendapat banyak banget. Gitu loh. Masalah ibadah yang jelas-jelas
Nabi mencontohkan gitu loh Ya. di hadapan para sahabat. Sholat saja ada bagian-bagian yang beda-beda gitu loh. Ya ada yang pakai kunut, ada yang enggak, ada yang tahiyatnya begini, ada yang anton, ada yang macam-macam gitu loh. Padahal sahabat sama-sama melihat gitu loh, dicontohkan gitu loh. Nah, apalagi muamalah yang hubungannya jual beli segala macam itu lebih kompleks kali ya. kompleks, perbedaan pendapatnya juga. Nah, ada gini Mas Babang. Jadi dalam bisnis tatap muka atau offline ya, itu saya itu banyak menemukan kesalahan-kesalahan akad sebenarnya. Kesalahan-kesalahan akad dalam bisnis. Nanti kalau mau dibahas dipanggil ahlinya aja. Kita highlight aja. Sekilas saja. Jadi saya banyak menemukan kesalahan-kesalahan akad. Nah, kesalahan-kesalahan akad itu semakin masif ketika kita masuk ke dalam bisnis online ya. Gitu loh. Dan ini marak terjadi nih pada saat pandemi. Nah, gitu loh. Nah, makanya apa? Di IBF itu saya beberapa kali ngasih kajian bisnis muamalah gitu loh. Bahkan wabil khusus bisnis online. Gitu. Ya. Karena yang kejadian kesalahan akad itu di situ. Gitu loh, banyak di situ. Meskipun bisnis offline juga banyak yang salah juga gitu loh. Nah, paling tidak saya tuh pengen value bisnis kita dapat, fundamental kita bagus, juga akadnya juga bagus. Jelas gitu ya. Ya, ini ya bangunnya setengah mati juga. Karena kalau kita berbicara soal muamalah, itu kan hukum ya Mas. Hukum. Yang pertama harus menyamakan persepsi ini, karena kita nggak akan mungkin menyatukan satu paham kita ya dengan paham orang lain. Ya. Makanya tadi saya sepakat tuh dengan statement Mas Yayat, kalau membahas soal ini ya kita kembali ke guru kita masing-masing. Amannya seperti itu ya, agar nggak terjadi pro kontra, kemudian perdebatan yang akhirnya nggak ada ujungnya gitu Mas Yayat. Nah, dengan banyaknya anggota nih yang ada di IBF kan itu sering ada bahasan seperti itu Mas. Ya. Apakah di situ juga harus satu frekuensi? Enggak juga. Jadi gini, dalam muamalah itu kan karena luas Mas ya, sangat luas. Kita diingatkan oleh kisah sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab. Ketika ketika beliau mengetes seorang pedagang, kemudian ada kesalahan gitu ya, suruh pulang pedagang itu. Gitu. Artinya coba kamu pelajari dulu ilmunya, kemudian dagang. Makanya ilmu dulu baru jualan. Oh gitu ya? Ya, gitu loh. Kebanyakan kita itu kan pokoknya jualan dulu. Nah, sebetulnya yang dicontohkan oleh sahabat itu ilmunya dulu, kemudian dagang. Gitu loh. Kamu mau main bola, nggak pernah latihan, lawan kamu latihan, ya kalah bos. Iya, betul. Gitu loh. Nah begitu. Jadi kita latihan dulu, belajar dulu ilmu. Ya kalau udah kadung ya udah nggak apa-apa lah. Sambil jalan ya. Gitu. Dan di IBF ini memfasilitasi itu ya Mas ya? Banyak kajian bisnis kayak gitu. Cuman setelah itu kan silahkan dong kembali ke ustadz masing-masing untuk dibahas. Gitu ya. Yang jelas itu highlightnya udah paham, udah tahu ya. Gitu loh, bahwa bisnis katakanlah bisnis yang ada yang bisnis yang mesti tatap muka, gitu loh. Seperti bisnis emas, itu kan mesti tatap muka Mas. Makanya bisnis emas itu sangat sulit untuk dibikin online, sangat sulit. Meskipun bisa, tapi jenjangnya masih banyak. Nah, yang penting anggota itu tahu dulu bahwa katakanlah bisnis emas itu mesti bilyaden. Bilyaden ini dua tangan yang ketemu gitu loh. Jadi betul-betul tatap muka. Ini uang, ini emas. Gitu, satu majelis, gitu loh. Nah, yang penting itu tahu dulu masalah
nanti ada banyak pendapat, silahkanlah kembali ke masing-masing. Gitu loh. Dasarnya itu dulu ya. Itu dulu paham. Gitu loh. Misalkan tadi jual beli salam tadi yang saya jelaskan. Jual beli salam itu uang di depan, tapi itunya nanti barangnya. Itu cocok untuk bisnis pertanian, peternakan juga, karena itu Nabi juga menjelaskan di beli kambing kalau nggak salah. Gitu loh. Jadi speknya itu jelas. Saya mau beli padi, speknya ini, jumlahnya sekian ton, gini, uangnya sekian, ada di depan. Gitu loh. Nah, yang penting teman-teman tahu dulu kayak gitu. Masalah nanti ternyata ada ulama pendapatnya begini, silahkan kembali ke ustadz masing-masing. Karena untuk membahas ini memang nggak semudah yang kita diskusikan ya, Mas. Luas banget. Perlu ya, nanti kapan-kapan lah ya. Dan di IBF juga masih ada lah ya di situ ya. Nanti next lah. Khusus muamalah bisnis ya. Kalau perlu saya buatkan program khusus nih. Boleh ya kan? Khusus muamalah bisnis karena ini penting ya, apalagi boleh. Kita selaku UKM gitu ya. Bisnis yang setiap hari memang berkecimpung di perdagangan, perniagaan gitu kan. Memang perlu gitu. Oke, itu nanti kita bahas di lain kesempatan lah dengan bintang tamu yang lebih tepat ya. Yang lebih expert aja lah. Yang lebih expert lah ya. Kalau kita mah saya bukan gitu deh. Oke, Mas. Next, persiapan ataupun strategi yang akan digunakan dari teman-teman IBF kemudian dari Mas Yayat pribadi ini untuk menghadapi new normal. Jadi kira-kira seperti apa, Mas? Apa tetap biasa atau ada ini khusus selama lockdown kemarin? Otomatis banyak pemikiran-pemikiran kan dan temuan-temuan baru gitu. Nah, apa nih, Mas? Kira-kira, Mas? Kalau kita melakukan bisnis as usual, bisnis yang biasa gitu loh. Ini ya sangat sulit untuk bertahan, gitu loh. Bertahan aja sulit ya, Mas? Sulit, gitu loh. Ini kondisi yang luar biasa, gitu loh. Gini, Mas, sampai masjid ditutup, sampai sekolah ditutup. Apakah ini kondisi yang biasa? Gitu loh. Luar biasa ya. Benar. Iya kan? Iya, faktanya seperti itu kan. Sampai kata-kata Pak Jokowi selalu pidato. Di televisi setiap hari ya gitu. Pejabat sampai apakah ini kondisi biasa? Dan itu dunia. Semua kepala negara, semua presiden setiap hari menjelaskan kepada rakyatnya. Apakah ini kondisi biasa? Enggak, ini bukan kondisi biasa, Mas. Begitu juga dengan kehidupan kita, termasuk bisnis. Pengalaman kita dulu di 97, 98 memang kita meyakini ada celah, gitu. Pasti ada celah untuk kita maju. Ya kita sudah nyiapin, gitu loh. Kita sudah siapin, insya Allah apapun hasilnya ya Allah Ta'ala yang menentukan. Langkah-langkah sudah ada dan eksekusi sudah masih jalan. Apa nih? Mungkin bisa kasih bocoran. Nah, ya memang begini, Mas. Di bisnis yang saya lakukan itu kan kebanyakan kan offline. Ya mau nggak mau kita masuk online, gitu loh. Online pun juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini, gitu loh. Kita nggak mungkin jualan batik yang mahal yang dipakai untuk pesta kan nggak bisa kan. Karena sampai sekian bulan ke depan kayaknya belum ada pesta kayaknya. belum ada pesta. Customer kayaknya lebih menjanjikan. Ya, bisa jadi gitu. Master, dalaman-dalaman. Ya, baju-baju santai gitu loh. Oke. Artinya dengan seperti itu kita membaca kondisi ke depan, mau nggak mau kita ngikuti ya, Mas ya? Iya dong. Kebutuhan itu ya, Mas ya. Artinya kita kan yang namanya bisnis itu kan melihat kondisi, Mas ya. Betul, dinamis lah ya. Dinamis, betul. Makanya kalau jadi pengusaha nggak tahu politik, nggak tahu sosial ekonomi, kalau bisa tahu lah, gitu loh. Ya bisa tahu. Dan bisa meramal. Ya gitu. Memprediksi lah ya, istilahnya gitu ya. Kejadian kemarin, teman-teman yang nggak siap pada saat awal-awal COVID ya pusing juga, jatuh juga, gitu loh. Tapi teman-teman yang
sudah siap. Alhamdulillah saya lihat di bulan puasa yang lalu meskipun pengeluaran banyak ya, tapi masih survive. Gitu loh. Gitu. Artinya kita mesti memahami kondisi bangsa kita juga, meskipun pengusaha. Gitu. Oke. Mas Babang tahu nggak sebuah profesi yang paling banyak urusannya itu pengusaha? Betul. Coba sekolah ya, ada ustadz, ada ustadzah, ada ini. Satu ada pengusaha, itu ya. Majelis taklim, ada ini. Pengusaha. Ada masjid, ada amalnya, yang ini pengusaha. Jadi pengusaha itu ngurusi bisnis, ngurusi keluarga, ngurusi sekolah, ngurusi masjid, ngurusi majelis taklim, pengusaha. Betul. Gitu loh. Sampai ada pengusaha yang masuk politik juga. Iya kan? Saya tidak menafikan profesi lain lebih jelek atau lebih bagus dari enggak. Tetapi yang saya melihat kondisi sosial kita, semua elemen itu mesti didukung pengusaha. Gitu loh. Makanya ayo dong teman-teman pengusaha, jadilah pengusaha yang tangguh dong. Asik. Gitu loh. Ya, pengusaha tangguh dong, jangan cengeng, jangan banyak mengeluh di Facebook. Nggak cemen lah ya. Nggak cemen dan jangan lebay juga gitu loh. Masa sih uang transferan dari pelanggannya diupload di Facebook kan? Aku lihat lucu juga gitu. Bro. Maksudnya I see. kita tangguh dong. Kita mesti jadi pengusaha yang tangguh. Betul. Kondisi kayak gini tuh sebuah kehormatan bagi kita loh, Bos. Untuk menjawab semua tantangan ini. Dong. Kita nggak setiap, katanya nggak mesti 100 tahun sekali mengalami kayak gini gitu. Dan kita lolos ini sejarah. Beruntung ya kita tuh masalah itu adalah kehormatan bagi kita, Bos. Iya. Gitu loh. Jadi jangan malah tambah cepet gimana, Bro. Artinya untuk memotivasi diri ya, dengan nantinya tantangan seperti ini kita jawab dan kita realisasikan mungkin. Kita itu ditunggu oleh umat, kita itu ditunggu oleh masyarakat. Di depan kita ditunggu oleh bangsa kita, gitu loh. Kalau kita nggak kuat, gimana tuh nasib bangsa ke depan? Bagaimana tuh umat di belakang kita? Gitu kan? Iya kan? Yes. Makanya aku ngajak teman-teman, ayo dong. Bangkit lah ya. Yang kuat lah, gitu loh. Ya bangkit lah, jangan cemen, gitu loh. Berlarilah seperti saya. Ini kayaknya ngikuti Facebook aku ya. Tapi kan lari dari kenyataan, Bro. Iya, keren. Iya, Bro, saya sepakat loh bab itu karena hari ini memang kalau kita nggak kuat jatuh, Bro. Stres, depresi, putus asa. Ya kan, kondisi ini memang sulit bagi kita, apalagi yang modal cekak ya. Kemudian memang pengalaman minim, nol pengetahuan juga. Ini ada satu aku nemu, aku ingat hasil bincang-bincang sama teman. Salah satu ya, bukan satu-satunya gitu loh. Salah satu yang bisa mempersatukan bangsa itu pengusaha, Bos. Gitu loh. Katakanlah ada golongan ini sama golongan ini. Dulu golongan 1, golongan 2 gitu ya. Di medsos coba deh, ada pengusaha yang berjiwa nasionalis ya. Ngajak makan keduanya selesai benar. Gitu loh. Begitu juga dalam konteks yang lebih gede, dalam konteks bangsa gitu loh. Ini yang pihak sini udah dikasih ketemuan, difasilitasi. Nah, yang bisa luas kayak gini. Salah satunya usaha gitu loh. Luas gitu loh. Dia bisa memfasilitasi. Sampai pada perbedaan mazhab katakanlah. Sampai kontok-kontokan gitu. Salah satunya yang bisa menyatukan pengusaha. Dan ini hasil obrolan kita ya. Nggak cuman ini pendapat langsung pribadi saya. Cuma saya lihat
Ya masuk akal sih. Teman-teman yang gontok-gontokan ketika ayo kita ajak makan-makan juga selesai juga gitu loh. Emang ada yang gontok-gontokan ya, Bro? Enggak juga. Maksudnya gini. Kemarin kamu bukan cebong atau kampret, Bro? Ketuket. Jadi kalau ada perselisihan, kita duduk sama-sama. Iya, kayak gini ngobrol ya. Sambil makan. Ini nggak ada makanannya jadi. Nggak ada kopi. Sambil makan. Iya, ngopi ya. Iya. Betul. Gitu loh. Dan ini yang luas untuk mengatakan kayak gitu tuh pengusaha. Ya, betul. Gitu. Karena kalau kita memang berpikirnya memang nggak ada kepentingan, Bro ya. Bener nggak? Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan ya murni friend, murni pertemanan gitu ya. Yang nggak aneh-aneh karena kita punya kepentingan lantas apa yang kita sampaikan memihak ke salah satu itu. Kita emang nggak urusi satu dua, Bro. 3, Bro ya. Persatuan beli Indonesia, Bro. Oke, mungkin terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teman-teman usaha UKM, pelaku bisnis yang saat ini mulai bangkit dan agar mereka punya harapan ke depannya? Jadi gini, ya saya ingin mengulang aja. Ini kondisi COVID ini dengan kita akui lah ya ada ekonomi agak lesu. Sebetulnya ini kesempatan emas bagi kita, bagi UKM, gitu loh, untuk mengisi kekosongan ekonomi yang ada, gitu loh. Maka itu teman-teman UKM, ayolah bangkit, semangat lah, gitu loh. Kita itu udah ditunggu oleh umat, udah ditunggu oleh masyarakat. Masa depan bangsa kita itu masih jauh, gitu loh. Makanya dengan kebangkitan kita, kebangkitan UKM 95% ya. Ekonomi Indonesia kan ditopang UKM, bos. Gitu loh. Coba tadi dicek lah ya. Itu ditopang oleh UKM. Makanya kalau UKM yang lemes, bangsa kita lemes dong. Gitu loh. Pekalongan juga lemes dong, gitu loh. Makanya ayolah bangkit, gitu loh. Bangkit, saling gandengan tangan, tapi yang belum sah nggak boleh loh ya. Jangan asal gandeng dong, Bambang, ini bahaya nih. Nah, saling gandengan tangan, ayolah teman-teman disupport lah. Supportnya gimana? Ya dibeli. Ya. Selesai. Simple ya. Simple aja. Beli dagangan teman, beli warung tetangga, dan dukung gerakan itu ya. Apapun bahasanya, gitu loh. Kita nggak menuntut bahasa kita dipakai. Dan alhamdulillah konsep beli Indonesia itu sudah dipakai oleh banyak komunitas, banyak pemerintah kota. Monggo aja. Dan ini yang mencengangkan ya, Mas Yayat. Jadi hari ini kan kebetulan komunitas kita MIFA sedang menggalang aksi berbagi. Dan salah satu hal pendukung dari gerakan kita adalah warung kelontong. Masya Allah. Nah, kita nggak kepikiran selama ini, katakanlah saya lebih sering beli di itu ya, merek-merek itu. Pada saat kondisi seperti ini, apakah mereka turun? Apakah mereka peduli? Nggak tahu juga. Nggak ngerti kan? Tapi bukti nyata yang jelas-jelas di depan mata sudah real, ya mereka lah yang pada akhirnya care ke kita. Ya, jadi jangan lupa untuk support dan dukung usaha teman membeli dengan harga wajar. Ya. Kayaknya ini ngomongnya dalam banget. Karena jangan sering ditawar, bro. Pengalaman ini kayaknya. Sering ditawar, sering nggak dibayar. Enggak. Baik. Jadi ini ajang curhat. Enggak. Ya seperti itu, bro ya, kurang lebih ya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kita, link kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bincangkan, obrolkan gitu ya, bisa memberikan satu value kepada teman-teman yang melihat ini. Dan pastinya yuk kita bergerak bersama, kita bangkit bersama di era new normal ini yang katanya mempunyai peluang besar
untuk UKM-UKM ini agar bisa lebih percaya lagi ke depannya. Thank you sekali lagi, salam buat teman-teman IBF ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa gabung juga di komunitasnya Mas Yayat dan dengan bisa senang hati kolaborasi untuk pemikiran-pemikirannya yang luar biasa sekali, memberikan dampak positif ke kita semua. Terima kasih Mas Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.